Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Baik, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Isa dan saudara Wardana Muhammad Rafi Ika Matumani. Muhammad Wasni. Baik, di sini kami bakal mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di mana diakui Smart Rice Green System. Nah, di sini kita langsung ke latar belakang. Nah, pengolahan limbah merupakan salah satu tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Banyak tempat sampah konvensional tidak dirancang untuk memonitor tingkat kepenuhan jenis limbah atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Lalu akibatnya adalah sering terjadi penumpukan sampah yang tidak terkendali atau ketidakoptimalan dalam pengolahan limbah yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Penerapan teknologi dalam pengolahan limbah menawarkan solusi inovasi untuk mengatasi masalah ini. Nah, salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah Smart Trash Bin, tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembaban, jalan, tingkat ketemuan, dan berat sampah. Next. Nah, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah dengan mengamankan kondisi tempat sampah secara real time, lalu mengurangi dampak lingkungan melalui deteksi suhu dan kelembaban yang dapat mengurangi polusi dan mempercepat pengangkutan sampah dengan informasi tingkat kepenuhan dan berat sampah. Nah, untuk mendukung juga konsep smart city dengan penerapan teknologi IoT dalam pengolahan limbah, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Next. Nah, mungkin bakalan dahulu oleh saudara Apotek. Silakan. Saya menjelaskan beberapa poin utama dalam sistem kami. Pertama ada sensor suhu dan kelembapan menggunakan yang kedua, yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan lingkungan dalam tempat sampah. Lalu ada sensor jarak, ultrasonik, HJ dan R04 untuk mengukur tingkat kepenuhan tempat sampah. Lalu ada sensor berat AM1 untuk mengukur berat sampah yang ada di dalam tempat sampah. Lalu ada controller ESP32 untuk mengolah data tersebut dan mengirimkan informasi ke platform monitoring. Lalu ada modul komunikasi WiFi untuk menghubungkan mikrofon ke jaringan untuk komunikasi data. Lalu ada platform monitoring data. Kami menggunakan listrik untuk menyediakan data data bagi pengguna untuk memantau status tempat sampah melalui website atau aplikasi. Lalu ada breadboard yang digunakan untuk menambahkan komponen tambahan yang diperlukan untuk kemudian ESP32. Lalu ada mekanisme penjaya. Pertama, sensor pengguna mendekati tempat sampah, sensor mendeteksi keberadaan mereka. Lalu kedua, sensor mendeteksi suhu dan kelembapan pada sampah. Yang ketiga, sensor bisa mendeteksi berat pada sampah. Yang keempat, data yang didapatkan disimpan dan dipilih melalui web. Lalu ada denah meletakkan sensor. Pertama, sensor suhu dan kelembapan diletakkan di bagian atas tempat sampah dekat dengan permukaan sampah untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar limbah. Lalu ada sensor jarak atau ultrasonik ditempatkan di bagian atas dalam tempat sampah menghadap ke bawah untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan sampah guna mendeteksi tingkat kepenuhan tempat sampah. Terakhir ada sensor berat diletakkan di dasar tempat sampah di bawah permukaan sampah untuk mengukur berat total sampah yang ada di dalam tong sampah. Bila selanjutnya akan dibacakan teman-teman. Baik, saya melanjutkan yaitu penggunaan sistem. Nah, bulan sistem itu ya baik penggunaan limbah yang lebih efisien dengan sensor yang mampu suhu, kelembapan, jarak dan berat pengolahan sampah jadi lebih efisien dan tepat waktu mengurangi penumpukan sampah.
pencegahan polusi, deteksi suhu dan ozon bantu mencegah pembusukan tempat melalui tidak sedap dan gas berbahaya, serta menjaga kebersihan lingkungan. Menghemat biaya operasional, sistem ini mempunyai pengolahan sampah untuk merencanakan jadwal dan dengan lebih efisien berdasarkan data real time mengenai frekuensi pengumpulan dan tidak perlu. Kesimpulan. Nah, dari materi tadi mengenai itu penerapan teknologi pada smart transport dengan menggunakan sensor suhu, kelembapan, jarak dan berat dapat meningkatkan efisien pengolahan demi secara signifikan. Sistem ini memungkinkan memantau kondisi tempat sampah secara real-time, mempermudah pengolahan dan mengurangi dampak lingkungan dengan integritas teknologi IoT. Sistem ini dapat mendukung konsep smart city, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sekian dari kami. Baiklah, untuk codingannya akan dijelaskan oleh Andika. Pada visual law ini kita menggunakan project board ESP32, ultrasonic sensor, qualifier untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Dia untuk mendeteksi tekanan. Jadi misalnya tekanan, dia akan men-trigger dan akan mengaktifkan servo ini. Pada codingan ini kita ini ada konfigurasi hostel, konfigurasi di konfigurasi ultrasonic dan konfigurasi servo. Nah, di sini ada kita satu Wi-Fi, jadi kita akan mengkoneksikan ESP32 dengan Wi-Fi. Nah, kemudian ada setup parcel, di mana kita akan mengkonfigurasi faktor yang terkait pada parcel. Nah, ini untuk ulangannya. Nah, ini setup data sensor. Ini untuk memberikan output dan input dari setup ultrasonic dan setup servo. Nah, kemudian ini kita melakukan ulangan pada DHTT. Selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan codingan whiteboardnya. Pertama itu kita temperatur dan humidity yang terlebih dahulu yang diambil dari sensor gas. Ada di hati dua. Lalu untuk menggunakan ultrasonic itu menggunakan baca jarak digital light trigger pin ketika high, maka delay microseconds-nya 10 detik, 10 microseconds. Ketika low, maka duration gas-nya dimasukkan dalam jarak dari sensor ultrasoniknya dari echo pin tinggi, masukkan dalam variable duration pass. Untuk distance cm-nya itu sudah ditetapkan 0,012 dikali duration pass. Logika servonya itu distance cm-nya ketika lebih kecil daripada distance threshold, distance thresholdnya sudah ditetapkan sebelumnya itu 10. Maka servo tidak bergerak. Ketika lebih dari distance cm-nya, servo akan bergerak 90 derajat. Yang ini untuk membaca berat menggunakan sistem. Ketika scale ready, maka berat mendapat satuan itu 10. Lalu kita print beratnya. Tujuannya ini untuk menginformasikan temperatur, humidity, distance dan beratnya di serial monitor. Lalu untuk pada wifi ini digunakan untuk menghubungkan antara data hasil tadi ke input ke TeamSpeak. Oke, baiklah, untuk simulasinya kita lanjut aja.
akan kita buat distance-nya 20 cm. Dia belum terbuka. Nah, kita buat 6 cm maka servonya akan terbuka. Untuk temperaturnya kemungkinan untuk sampah air yang dingin seperti ya botol atau yang lain kemungkinan itu di 20 derajat Celcius dan humidity-nya kelembapannya 70%. Untuk beratnya itu harusnya sekitar harusnya gram ya. Coba sedikit ya. Baiklah, ini sudah terrecord datanya, akan kita lihat datanya untuk di TeamSpeak-nya. Nah, datanya sudah disimpan dalam TeamSpeak seperti ini. Ini kita percobaan untuk yang terakhir ini rendah, ini rendah, ini rendah. Untuk beratnya itu naik sedikit ini. Untuk simulasinya begitu saja. Baik, ini bikin presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Tapi mungkin karena kita terbatas secara langsung, next kita diskusi di tempat saja. Mungkin bila bertukar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.